Kalista, kenapa sih pilih tema retail? Emang ngelihat peluang apa di sektor retail ini? Oke, terima kasih Miss. Jadi yang aku lihat selama ini sih kalau di first quarter kan retail sempat mengalami penurunan dalam dikarenakan adanya PPKM, kemudian adanya COVID-19 yang meningkat drastis. Dan kalau misalnya saya lihat dengan kondisi sekarang, dengan adanya recovery rate yang mulai meningkat, dengan adanya tingkat vaksinasi yang turut meningkat dan mulai meningkat menuju target vaksinasi nasional, maka kami memprediksikan overall spending habits daripada masyarakat Indonesia kemungkinan juga akan membaik gitu Mas. Nah, dalam opportunity itu maka saya melihat ini adalah suatu kesempatan yang menarik nih untuk saham-saham retail. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Everyone, how are you tonight? Apa kabar semuanya? Halo semua, apa kabar? Halo Ferry, Melissa, Erliani, Lucia, Eni Situmorang, Art Sound Studio, Fari Marshall, Monce 0686, Stephen Koraya, Mirawati Mui, nama yang saya sebut ini semoga semuanya cuan besar. Teman-teman, apa kabarnya hari ini semuanya? Gimana kabarnya di saham? Gimana kabarnya di kripto? Coba tulis dong di kolom komen. Kamu trading apa aja dan kamu lagi untung atau kamu lagi rugi atau gimana? Coba ceritain dong, ceritain yang agak lengkap gitu biar aku ngerti gitu. Yohanes .go 83 konstruksi terus keringetan 3, maksudnya apa? Coba cerita. Ada Hamdan, Fidanin dia, Budi Huang. Wait, aku matiin dulu ya, ini bunyi WhatsAppku. Rizky Maulana, Agro Mak News, hancur kripto. Wish, hancur kriptonya 44%. Di Arkanggel 89, cuan apa? Roberto Saragi, halo. Di MMX udah lebih dari 100%, congrats ya. Merah semua kecuali Tower NAMRT, Cornelius Cahyono. Gimana kabarnya di koin teman-teman? Coba ditulis dong, ditulis di komen dong teman-teman. Kripto minus, BKSL, kenapa BKSL-nya? Kripto hancur, saham lumayan. Emang kalau kripto kalian ada trading apa aja sih? Boleh ditulis di sini koinnya apa aja, terus saham ada ada saham apa aja yang terakhir ini gitu. Untung atau rugi gimana? Sambil nunggu teman-teman semuanya ya, aku coba siapin data aku dulu ya. Oke. Yang galau di koin, yang galau di kripto, malam hari ini aku bahas juga, mau dibahasin koin apa. Sebelum aku bahas saham, aku bahas koin dulu deh teman-teman, karena malam ini kayaknya banyak yang ngeluh koinnya rugi atau jatuh gitu. Berdasarkan survei yang aku buat di Mtrade kemarin waktu webinar hari Sabtu, itu sekitar 50% user trading koin, 50%-nya lagi belum gitu. Jadi ya di sini aku akan bahas dikit aja karena masih baru 50% aja gitu. Jadi ya aku akan bahas itu. Terus ada yang galau juga, konstruksi nggak jadi jalan ya gitu. Ntar aku akan bahas juga ya teman-teman. Ya aku bahas dari koin dulu. Aku bahas dari koin dulu ya guys. Nih ya, aku balikin chart ya teman-teman ya.
Habis itu nanti aku akan bahas saham pastinya, dan aku juga akan bahas tentang sektor retail bareng dengan analis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Aku bahas koinnya nggak banyak karena garis besarnya mirip-mirip semuanya, sama semua. Oke, MTech tolong dibahas ntar ya. Ini aku mau bahas koin yang kemarin cukup fenomenal, IDEX di USD naik 50% lebih, dan Mtrade ada mereview untuk beli buy on weakness sebelum dia naik ya. Jadi pada tanggal 11 September kemarin itu kita ada buy di sini. Terus kemudian kita ada sell half ketika dia naik sekitaran area ini, kita ada sell half karena dekat dengan resisten. Terus kemudian dia breakout lagi dan sekarang dia koreksi atau turun ke sini. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan turunnya di sini ini masih turun normal nggak sih? Masih turun normal nggak gitu? Oke, sebentar ya. Perhatiin di sini dulu ya teman-teman ya. Aku mau cerita ini biar bisa fokus. Nanti aku buka lagi komennya. Masih turun normal nggak? Sebenarnya mau lihat turun normal atau enggak itu gampang. Teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini. Kalau dia turun dengan volume yang kecil, ini artinya dia masih turun normal. Tapi kalau misalkan dia turunnya volume gede, itu berarti udah riskan gitu. Nah, tadi sebenarnya sempat nyentuh stop loss dikit gitu, tapi kemudian dia langsung mantul. Jadi kita hold aja untuk si IDEX-nya ini, dan ini hanya untuk swing trading aja. Terus tadi di Mtrade juga ada di review untuk Luna. Ini kebetulan aku pakai BUSD, tapi kalau pakai USDT juga sama. Ini yang USDT. Nah, teman-teman perhatiin Luna itu menariknya dia tuh udah breakout. Tadinya dia breakout dari sini nih. Dan kita udah sempat trading berapa kali. Ini beli di sini, terus kita jual di 38, terus naik lagi. Dia turun, koreksi normal, tadi beli lagi sekitaran level 35. Yang dikotakin di bawah sini, ini kotaknya kecil banget nih, nggak kelihatan, aku tarik ke samping ya. Jadi harga belinya di sekitaran ini 35 sampai 36,5 tadi waktu dia turun. Kita pakai aja harga beli paling atas 36,5 ini udah mulai agak mantul dikit. Tapi teman-teman kalau misalkan mau beli Luna ya tungguin aja koreksinya. Wah, kok berani beli sih, jangan-jangan nanti dia turun lagi ya. Ini normal correction aja. Jadi teman-teman yang turun di sini, keturunan di sini tuh nggak usah takut selama belinya nggak kebanyakan. Aku reviewnya koin 2 itu aja ya, karena aku mau review untuk saham-saham yang lainnya, dan juga sentimen global dan juga makro, baik dari global maupun dari nasional teman-teman. Oke. Kelebihan muatan di HMSP, ada yang nyangkut di HMSP, makanya money management nomor 1 penting banget sih ya. Jadi jangan sampai kelebihan muatan di salah satu posisi. Oke teman-teman, aku mau review untuk sentimennya dulu. Buat IHSG masih sideways aja teman-teman. Nanti aku akan bahasin saham-saham yang teman-teman tanyain, baik saham bank digital maupun saham retail ya, retail maupun saham konstruksi gitu. Jadi yang pertama bicara tentang sentimen global. Nah, besok tuh bakalan dirilis data inflasi Amerika di bulan Agustus 2021 ya. Jadi hasilnya bakalan gimana sih data inflasi di Amerika ini? Kalau kita perhatiin untuk konsensus sendiri, forecastnya data inflasi di Agustus ini bakalan secara year on year sekitaran di angka 5,3% atau turun sedikit dari previousnya di 5,4% gitu ya. Jadi teman-teman diperkirakan agak-agak turun dikit data inflasinya. Nah, kalau inflasinya lebih dari proyeksi, ini diperkirakan dapat mempercepat tapering ya. Keputusan tapering atau pengurangan stimulus, pengurangan pembelian obligasi oleh the Fed gitu. Oke ya teman-teman, banyak yang nanya BBYB, nanti aku akan bahas ya. BBYB mau right issue tanggal 17, oke. Terus kemudian
dari dalam negeri ya, sebelum aku bahas saham-saham, aku bahas sentimen dulu, sabar teman-teman. Dari dalam negeri sendiri kita ada update untuk retail sales pada bulan Juni 2021. Itu data yang kita dapatkan dari Trading Economics, ini juga ada di Mtrade kayaknya ya. Data retail sales ini di Juli kemarin tuh agak-agak turun. Karena apa? Karena PPKM. Sebenarnya tuh angkanya udah cukup membaik. Udah lumayan tinggi di bulan April dan Mei. Terus Juni itu turun, jadi April Mei itu udah naik jadi 15,6. Nah sebelumnya itu minus 14,6. Sebelumnya minus terus, itu data retailnya. Kemudian di April itu dia ngelonjak dari minus 14,6, di Maret, April itu jadi 15,6. Terus kemudian Mei 14,7. Nah pas PPKM Juni turun jadi 2,5 dan Juli balik lagi minus 2,9. Tapi kayaknya kondisi sudah mulai membaik, semestinya data retail sales ini juga akan membaik juga gitu ya. Bank Indonesia ini bicara sekarang kita bicara tentang inflow asing atau aliran masuk modal asing ke pasar keuangan kita, capital market domestik selama periode 6-9 September ini agak-agak turun ya teman-teman. Kenapa ya? Nggak tahu, kayaknya masih wait and see aja gitu. Tapi kalau kita perhatikan ada berita positif juga di Indonesia bahwa COVID-19 itu positivity rate-nya udah 3,05 di bawah standar WHO sebesar 5%. Dan dari situ juga kita bisa melihat untuk data perekonomian baik retail sales maupun PMI manufaktur, indeks kepercayaan konsumen dan inflasi semestinya juga akan membaik untuk bulan September ini. Jadi teman-teman kesimpulannya apa? Kesimpulannya di bulan September ini kalau teman-teman lihat ada saham-saham yang terdiskon yang ada di stage 1 yang potensi untuk naik, itu kayaknya sih teman-teman ini mulai layak untuk diperhatikan ya, layak untuk investasiin setidaknya untuk menyambut sampai window dressing di akhir tahun nanti gitu. Nah sekali lagi aku mau highlight yang pertama oil, itu kayak Medco dan Elsa. Tadi coach-coach di Mtrade juga ada ngobrol tentang wah ini dua saham ini menarik nih buat besok buat kita collect juga untuk jangka menengah at least sampai window dressing akhir tahun gitu. Maksudnya kalau belinya sekarang bisa disimpan sampai beberapa bulan ke depan. Terus konstruksi kayak Wika, Adikarya dan kemudian juga PTPP itu juga cukup menarik teman-teman, dan ini semuanya udah dibuatin reviewnya secara tertulis tadi di Mtrade. Jadi teman-teman yang kita merespon permintaan user VIP Mtrade ya, bikinin dong analisis sahamnya H-1 gitu, jangan di morning briefing atau hotlist aja pagi hari. Jadi kita ngerespon itu dan udah dibuatin artikelnya. Hopefully teman-teman yang di Mtrade juga sempat ngebuka artikel itu untuk dibaca ya. Jadi setiap sore kita bikin summary market gitu. Terus kemudian kita juga watch untuk saham-saham sektor properti. Saya sih masih suka BSDE. Kalau misalkan mau kumpulin pelan-pelan pas dia jatuh gitu untuk simpan beberapa bulan ke depan, siapin sampai window dressing gitu. Nah terus kemudian kita juga mau bahas tentang saham-saham retail ya, saham-saham yang rame saat ini banyak ditanyain adalah RALS dan juga LPPF serta MPPA. Nah teman-teman nanti kita akan bahas bareng dengan Kalista ya, bareng dengan analis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau bahas secara teknikal dulu nih teman-teman dari saham-saham yang tadi aku mention gitu. Miss, aku udah ngelamar Mtrade Research Analyst, belum keterima. Sabar. Oke, aku mau kasih lihat teman-teman untuk beberapa saham yang tadi aku mention ya. Ini besok akan dijelasin di morning briefing lebih detail lagi. Basically sih kalau retail kita belum sampai yang tertarik sampai gimana sih, enggak sih ya. RALS ini kita dulu sempat tertarik dengan dia punya kas itu lumayan, tapi kayaknya COVID-19 nggak kelar-kelar dan dia nggak naik-naik ya, akhirnya kita keluar gitu, kita exit gitu. Dulu saya sempat suka untuk ini RALS. Nah kemudian instead of RALS kita lagi watch untuk MPPA. MPPA ini karena dia kerjasamanya dengan GoTo itu sangat
menarik sekali teman-teman ya, peluang kerjasamanya dengan GoTo, ekosistemnya itu sangat menarik, dan patternnya di sini membentuk pattern inverse head and shoulders meskipun belum sempurna breakout, tapi kita layak untuk watch di sini. Terus kemudian selain itu kita akan lihat juga untuk LPPF, Matahari Department Store TBK. Nah ini menarik nih untuk LPPF, ini kita coba untuk watch juga buat swing trading bisa gitu ya teman-teman ya. Nah terus yang tadi aku bilang teman-teman yang saham konstruksi pada galau, konstruksi nggak jadi jalan ya, itu loh aku bilang konstruksi itu nggak bisa buat swing trading doang gitu. Jadi untuk saham-saham yang udah jatuh dalam terus kemudian dia konsolidasi di bawah dan mulai breakout, biasanya setelah breakout dia akan ada sideways kecil lagi, ada sideways lagi, dan nggak bisa langsung larinya tuh langsung boom cepat karena memang dia belum masuk ke masa uptrend, baru pada periode akumulasi atau periode sideways. Nah teman-teman perhatikan di sini untuk saham Adikarya ini ya, besok kita akan kasih lihat di ini ya. Ini ada yang menghibur, Sumber Karya Futsal, sabar yang masih merah akan hijau nunggu giliran. Yang penting ada likuiditasnya aja sahamnya, kalau nggak ada likuiditasnya tuh yang paling bahaya. Ya ini teman-teman dia kan udah jatuhnya sampai puluhan persen, si Adi ini udah jatuhnya lumayan dalam ya, jadi mungkin di sini nggak terlalu kelihatan jelas, tapi besok di morning briefing kita akan kasih lihat yang lebih jelas lagi. Ini aku sebenarnya udah pernah jelasin di Instagram Live beberapa hari yang lalu. Ini udah jatuh sampai 66%, dan kemudian kalau kita perhatikan ini stage 4, ini stage 1. Nah, pas stage 1 tuh sebenarnya udah mulai menarik di sini. Nah, ini mulai ada tanda akumulasi sebenarnya. Satu, harga naik, volume naik. Terus ini juga ada tanda akumulasi gitu. Cuman teman-teman di sini nggak bisa expect yang gerakannya akan langsung cepat banget gitu ya. Jadi ini mungkin kayak ya you have to be very patient di sini ya. Terus WSBP aku nggak akan bahas semuanya ya. Ya jadi ini kalau WSBP dia belum breakout, tapi dia masih di masa sideways-nya di sini. Jadi ini bisa juga kalau yang teman-teman mau nyicilin dikit-dikit gitu. Terus kemudian ya ini kelihatan banget pattern akumulasinya juga kelihatan banget ketika intinya simpel sih, harga naik, volume naik. Kalau harga turun, volume turun. Ini tanda akumulasi dan sini kelihatan banget gitu. Terus satu lagi PTPP. Nah, terus ada saham-saham yang model-model kayak gini lagi selain dari sektor konstruksi. Ini kan kelihatan patternnya ya. Kelihatan patternnya ya, teman-teman ya. Nah, satu lagi dari saham selain konstruksi yang pattern kayak gitu, aku mau kasih lihat untuk Medco. Kenapa Mtrade gak beli BBYB? Karena kemarin kita udah banyak beli di saham bank digital juga dan udah ada Arto juga teman-teman. Jadi nanti supaya nggak kebanyakan portfolionya di saham bank digital, kita akan beli lagi kok BBYB kalau misalkan timingnya oke. Kemarin pertimbangannya udah ada Arto juga. Nah ini Medco ini juga sama, dia habis jatuh terus kemudian dia lagi masuk masa konsolidasi di sini. Ini akumulasi, periode akumulasi gitu. Terus selain Medco kita juga ada watch untuk Elsa. Nah kalau Elsa baru pertama kali dia breakout, jadi possibility-nya masih akan sideways gitu. Terus ada lagi nggak saham kayak gini? Oke, aku kasih lihat ya yang dari perbankan tuh menarik banget. Ini ada BJBR. Nah ini ada di review juga di Mtrade di summary sore tadi gitu. Ada di review di summary sore. Oke, Edi Kurniawan ntar aku bahas ya ntar ya. Jadi hari ini tuh BJBR breakout. Kita tadi liatin ini breakout, ini kayaknya bisa ditunggu retracementnya cukup menarik dan bisa untuk swing dan juga untuk jangka menengah juga gitu. Terus ada lagi siapa ya? Satu lagi selain BJBR. BTN ya. Ya. Kira-kira itu sih teman-teman. Edi Kurniawan 168. Miss bagi tips dong beli saat breakout, apa yang harus diperhatikan? Karena sering banget kena false breakout. Sebenarnya bukan salah kamu kalau kena false breakout itu karena marketnya lagi sideways gitu. Jadi IHSG-nya lagi sideways. Cuman sekarang udah agak mendingan. Jadi kayak beberapa saham kayak Java kemarin tuh juga breakout bener gitu. Terus kalau misalkan
teman-teman mau beli simpen buat jangka menengah buat beberapa bulan ke depan, instead of trading breakout, belinya nyicil aja, belinya dikumpulin aja gitu. Kalau pas turun beli lagi. Christopher Andri, BBRI bagus buat trading dulu atau invest langsung? Saya ambil today di 3680 buat investasi sih. Yohanes.go 83 tambah Adi PTPP lengkap deh, nggak usah semua dibelilah. WSBP menarik, sayangnya papan akselerasi. UVCR papan akselerasi atau reject atas terus dan jadi salah satu top gainernya Mtrade loh UVCR. UVCR to the moon ya, hari ini dia breakout dari pattern ascending triangle-nya. Aku kasih lihat ya. Ini juga di luar ekspektasi saya sih teman-teman sebenarnya. Jadi kita tuh ada tiktokin UVCR tuh beberapa kali. Kita ada beli di sini spekulatif buy on weakness aja, terus profit taking pas candlenya begini. Terus kapan hari kita ada beli lagi kalau nggak salah di sini atau di sini ya. Nah hari ini dia naik. Mtrade beli di mana ya UVCR? Bentar ya, masih muter-muter. Ya ini aku coba lihat ya untuk UVCR. Jangka pendeknya dia beli di 540 sampai 576 September. Jadi hampir seminggu yang lalu, 6 September itu di sini nih. Nih. Ya, jadi kita spekulatif juga sih waktu itu dan nggak nyangka ini sampai breakout gini. Ya anyway teman-teman, kalau udah ada cuan ya bolehlah untuk direalisasikan keuntungannya. Tapi kalau udah breakout ini teman-teman nanya masih bisa naik nggak? Trennya sih semakin naik ya. Oke, terus tadi Mtrade juga ada masuk ABA, Mahaka Media, patternnya super interesting banget teman-teman, menarik banget teman-teman. Jadi untuk Mahaka Media ini teman-teman, di sini nih dia udah mulai ngebentuk higher low. Ini satu low di sini, ini udah ngebentuk higher low. Aku boleh revisi gambarnya jadi kayak gini sekarang. Jadi gambar garis trennya udah berubah. Jadi kayak gini nih, gitu. Ya, jadi garis-garis di bawah ini udah nggak usah dipakai lagi. Jadi kalau ngegambar support resisten nggak usah banyak-banyak, gitu. Ini ada resisten di 615, cuman kita ngelihatnya dia masih berpotensi naik sampai 645 bahkan sampai 700 juga masih bisa. Gitu teman-teman. Itu pakai MA berapa ya? Aku kalau kripto aku pakai MA-nya 725 sama 99 samain kayak Binance. Kan dia kan exchange yang lumayan gede dan aku perhatikan baik MA maupun exponential MA-nya itu lumayan akurat. Jadi lumayan akurat karena dipakai oleh banyak trader juga ya di seluruh dunia gitu. Terus MTech gimana ya? Ditunggu aja lah. MTech mah kalau Bukalapak naik dia juga naik, gerakannya jadi mirip banget. Jadi teman-teman cara diversifikasinya sekarang jangan MTech sampai SCMA Bukalapak tuh kalau beli barengan beli semua jangan gitu. Kecuali memang trennya lagi naik terserah. Tapi sekarang trennya lagi masih choppy banget ya jangan. Kita berencana kalau Bukalapak ini dia naik ya, kalau di Mtrade sih sarannya kurangin posisi bertahap aja. Kenapa? Karena kemarin banyak yang belinya posisinya kebanyakan gitu aja sih. Jadi bisa di tradingin untuk saham yang lain. Miss kereta mulai ramai, iklan wifi di komuter mulai banyak. Project internet sepanjang jalur kereta berjalan baik. Wifi gimana? Oke, yuk kita lihat ya wifi ya. Solusi sinergi. Oke, aku lihat chartnya ya. Ciri reversal gimana? Oke. Masih sideways sih teman-teman ya, masih sideways untuk wifi-nya, masih wait and see juga. Oke, aku akan invite Kalista. Ya, aku akan invite Kalista Mukista dari Mtrade Sekuritas Indonesia, mabuk saya dari Samuel Sekuritas Indonesia, dan juga saya akan invite Coach Andre Benas, Chief of Equity Research Officer dari Mtrade ID. Kios gimana ya? Aku juga penasaran bentar kios. Halo Coach Andre. Yuk malam. Hai Kalista. Malam. Halo, Yuk, ya malam Kalista.
Apakah suara saya terdengar? Jelas. Very clearly. Oke. Oke, Kalista, first question for you. Thank you dulu sih sebelumnya. Terima kasih buat Kalista dan juga Samuel Sekuritas Indonesia buat malam hari ini ya. Pertanyaan pertama nih menanya, Kalista kenapa sih pilih tema retail? Emang ngelihat peluang apa di sektor retail ini? Oke, terima kasih Miss. Jadi yang aku lihat selama ini sih kalau di first quarter kan retail sempat mengalami penurunan dalam dikarenakan adanya PPKM, kemudian adanya COVID-19 yang meningkat drastis. Dan kalau misalnya saya lihat dengan kondisi sekarang, dengan adanya recovery rate yang mulai meningkat, dengan adanya tingkat vaksinasi yang turut meningkat dan mulai meningkat menuju target vaksinasi nasional, maka kami memprediksikan overall spending habits daripada masyarakat Indonesia kemungkinan juga akan membaik gitu Mas. Nah, dalam opportunity itu maka saya melihat ini adalah suatu kesempatan yang menarik nih untuk saham-saham retail gitu. Oke. Iya. Kalau Kalista lihat outlook market 2021 ini gimana? Kalau yang saya lihat dari outlook market 2021 kembali lagi sih Mas, mengacu kepada tingkat vaksinasi, kemudian mengacu juga kepada recovery rate daripada masyarakat Indonesia. Lalu kalau misalnya kita lihat juga daripada kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai memulih, dapat dilihat juga pada consumer confidence index dan masyarakat Indonesia. Even though pada bulan Juli dia mengalami penurunan ke bulan Agustus dari yang sebelumnya 80 menjadi 77, saya yakin ke depannya dia akan kembali mengalami penaikan gitu Mas. Oke, Kalista, kalau untuk saham-saham retail nih kayak RALS, LPPF, MAPI, terus MPPA, itu kamu paling tertarik yang mana sih? Menurut saya tiga-tiganya menarik sih Mas. Tapi kalau saya harus beli, mungkin saya akan beli di Kredit Kasa atau MAPI. Kalau misalnya saya lihat dari MAPI, yang saya lihat adalah dia punya track record selama tahun 2020 Mas. Jadi selama tahun 2020 kan kita ketahui mayoritas daripada segmen retail mengalami penurunan. Itu dikarenakan adanya PSBB ketat, COVID masih baru untuk semua orang. Nah, dalam kondisi seperti itu, MAPI berhasil untuk cash in, untuk menangkap momentum dan melakukan transformasi digital. Apa yang mereka lakukan dalam kondisi seperti itu? Mereka justru split bisnis mereka justru memanfaatkan digital platform mereka untuk melakukan transaksi retail mereka. Jadi sebelumnya mereka hanya memanfaatkan digital platform mereka sekitar 2%, sekarang sudah sekitar naik 400%. Jadi overall kalau kita lihat pada first half 2021, dia sudah mengkontribusikan sekitar 11% daripada top line. Itu suatu kenaikan yang luar biasa, Mas. Lalu kenapa bisa terjadi kenaikan drastis tersebut? Nah, alasan lainnya adalah karena MAPI juga berhasil untuk menarik lebih banyak customers, loyal customers. Nah, loyal customersnya itu diukur dari total MAP Club participants. Kalau misalnya dari data yang disampaikan oleh MAPI, total MAP Club participants pada first quarter 2021 hanya 2 juta. Nah, tapi dia tiba-tiba bisa naik sampai 4 juta. Itu kenaikan yang abnormal. Sangat bagus tapi abnormalnya. Oke. Nah, dengan adanya kenaikan. Silakan. Ya, sorry Miss. Ya, lanjutin aja, sorry. Oke. Dengan kenaikan yang sangat cepat tersebut, kita bisa memproyeksikan ke depannya digital sales dari MAPI kemungkinan akan memiliki kontribusi yang lebih besar lagi kepada top line. Saat ini 11%. Nah, kami memproyeksikan kemungkinan dia bisa lagi mengalami kenaikan sebesar 15%, bahkan lebih mungkin. Oke. Ya, Coach Andri gimana? Kalau menurut Coach Andri, ada yang mau ditanyain nggak ke Kalista?
Oke, Kalista, mungkin kan kalau kita ngomongin RALS atau LPPF kan sebenarnya ya ini very cyclical ya, karena kan Lebaran udah lewat gitu. Terus ini kan kalau kita lihat sebenarnya Lebaran tahun ini juga kan kecatat ya di penjualan mereka dan cukup lumayan dibandingin dengan tahun lalu. Nah, ekspektasinya untuk di kuartal 4 ini menurut Kalista gimana? Apakah akan ada pick up lagi atau gimana? Karena kan secara cycle kan ya cycle-nya kan juga udah lewat ya. Maksudnya kita tinggal 3 bulan lagi, ekspektasinya di kuartal 4 ini gimana? Terima kasih Pak Andre. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi mengacu kepada data COVID-19 yang ada saat ini dan data vaksinasi COVID-19 yang juga telah diterapkan di Indonesia, saya melihat sih retail justru akan kembali positif during the end of the year. Namun, mengingat kembali PPKM yang telah diterapkan pada bulan Juli, Agustus, September, PPKM yang lebih ketat pada saat itu, paired with COVID second wave yang terjadi saat itu, maka ada kemungkinan earnings daripada quarter ketiga untuk sektor retail secara menyeluruh kemungkinan akan mengalami penurunan. Namun, penurunan ini belum tentu akan lebih dalam daripada quarter yang sama di tahun yang sebelumnya. So, kami mengekspektasikan dia tetap turun, tetapi tidak sedalam dengan tahun lalu. Oke. Jadi menurut kamu harga 750 sekarang untuk MAPI udah pricing-in kuartal yang jadi di kuartal 3 ya, berarti masih ada sedikit upside untuk sampai kuartal 4. Yes, benar. Menurut kami, MAPI masih memiliki upside potential sekitar 20-30%. Target price yang SSI pasang untuk Mitra Adi Perkasa saat ini ada di 950, dengan PE di 15 kali untuk full year 22. Oke, jadi cara... Oke, lanjutin Coach, sorry. Nggak, cuma pengen tanya aja. Jadi PI yang paling murah, biar teman-teman tahu di sini yang mana? MAPI, RALS, atau LPPF? Kalau kita lihat ke PI tahun 2022, maka PI yang paling murah tetap MAPI. Oke, silakan Miss. Ya, Kalista, ada sempat ngeliatin technical analisisnya nggak untuk saham-saham retail ini, mana yang kira-kira potensial atau mungkin cuma lihat fundamental aja? Saya fundamental analyst, Miss. Namun saya sempat berdiskusi dengan technical analyst di Samuel Sekuritas. Menurut technical analyst di Samuel Sekuritas, mungkin saham-saham yang masih memiliki upside yang cukup bagus, ya sama, yaitu MAPI dan mungkin RALS. Selain itu juga MPPA. Oke, aku coba bantu ya. Aku bantu dengan technical analysis kita saat ini. Nah, jadi teman-teman kalau bicara tentang beberapa saham yang di sektor retail tersebut, kita sih memang baru di MPPA saat ini karena ada story yang cukup menarik dengan GoTo gitu. Cuman di sini kalau kita perhatiin MAPI dia juga udah mulai ada tanda-tanda mau uptrend gitu ya. Udah ada tanda-tanda mau uptrend dengan MA-nya yang cukup naik, tapi ya gerakannya nggak bisa cepat langsung breakout gitu. Jadi masih wait and see juga. Nah, kemudian kalau untuk jangka pendeknya masih wait and see ya. Kalau untuk fundamental mungkin lebih ke jangka menengah. Terus kemudian untuk LPPF, Matahari Department Store, buat swing trader, saya rasa sih LPPF ini lebih cocok ya untuk swing traders gitu. Kenapa? Ya karena gerakannya ya cukup lumayan. Jadi kemarin sempat jatuh 3 hari, hari ini hijau. Ada kemungkinan dia akan mengalami technical rebound. Tapi Andre tadi nggak masuk dulu rasanya ya, aku cek ya. Takut kelupaan juga nih saya. Karena ini kerja tim bukan saya sendiri gitu. Ada Coach Hani, Coach Tasha, Coach Andre, Coach Jose, ya nggak ada belum. Ya seingat saya MTrade belum ada buyback lagi. Kenapa? Karena kita lihat ini masih ada support di sini yang cukup kuat dan dia naiknya udah lumayan tinggi. Jadi kalau beli sih kita prefer untuk agak-agak nawar gitu. Terus kemudian ada RALS. Ada RALS di sini. Aduh, sambil nunggu ini saya loading. Mungkin Coach Andre mau nanyain Kalista dulu sambil nanti aku bahas lagi technical analisisnya. Oke, tadi berhubung ngomongin MPPA.
Jadi mungkin kalau view Kalista sendiri gimana? Kalau MPPA kan kita tahu mau ada red issue ya. Jadi ekspektasinya untuk MPPA gimana, kan kemarin kita juga udah lihat range RANC juga naiknya juga cukup banyak ya. Jadi mungkin bisa jelasin sih apa yang terjadi dengan range terus sama view MPPA ini ke depannya gimana menurut Kalista? Apakah dengan valuasi yang udah cukup mahal sekarang itu justify untuk teman-teman mau invest ke depannya? Oke, terima kasih Pak Andre. Jadi seperti yang tadi Pak Andre bilang, MPPA akan melakukan right issue, dan selain itu, kalau kita ingat kembali, MPPA saat ini sudah bekerja sama dengan Gojek dan Tokopedia atau Goto saat ini. Kalau aku ingat-ingat, Mapa saat ini sudah memiliki lebih daripada 76 gerai di seluruh Indonesia, di banyak sekali kota-kota. Dan overall dari 76 kota tersebut, ada sekitar 30 gerai yang sudah terintegrasi dengan GoMart. Nah, kalau misalnya kita melihat dia punya strategi, yaitu untuk melakukan online to offline strategy, maka kita bisa melihat bahwa kedepannya MPPA akan melakukan lebih banyak lagi expansion. So itu menjadi suatu acuan yang cukup bagus untuk kita berinvestasi di MPPA. So even though dia punya valuasinya cukup mahal, itu justified. Oke. Jadi untuk long term masih oke lah ya kalau teman-teman mau invest di kayak digital retailer ya. Resikonya apa? Yes. Resikonya apa kalau kita investasi di retail saat ini? Kan saya ngelihat kayak COVID-19-nya belum selesai gitu. Oke. Jadi ada beberapa risiko tentunya, seperti semua saham itu pasti ada risikonya. Untuk saham retail sendiri, risikonya bergantung kepada peraturan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya dia juga bergantung kepada perkembangan COVID di Indonesia. Dan yang ketiga dia juga bergantung kepada data ekonomik daripada Indonesia. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau misalnya sektor retail, kebergantungannya terhadap data COVID-19 saat ini, ya tentu yang seperti kita ketahui. Kalau misalnya COVID-19 tidak menurun atau bahkan mengalami second wave, maka diperkirakan ke depannya akan mengalami lagi penurunan daripada Consumer Confidence Index. Lalu akan juga mengalami lag dalam pembukaan kembali dan akan mengalami lag kembali dalam economic recovery di Indonesia. Oke. Aku mau bahas tentang analisis teknikalnya RALS dulu ya, seperti yang aku janjiin tadi, karena tadi internet aku agak lambat gitu. Nanti mungkin Coach Andre kalau mau ngobrol lagi, nanya-nanya lagi ke Kalista, silakan. Untuk RALS ini yang paling sideways sih sebenarnya, dan seperti yang saya bilang beberapa waktu yang lalu kita sempat ada RALS, terus kita exit karena dia mulai breakdown lagi kelamaan ya. Dan ya ini wait and see aja dulu, mungkin kalau teman-teman suka untuk masuk bisa dibilang value investing nggak sih kalau RALS ini? Bisa dibilang value investing nggak? Layak nggak kalau dibilang value investing buat RALS? Valuasinya cukup murah nggak ya? Menurut saya sekarang ini RALS valuasinya sudah cukup mahal ya. Dia sudah berada di standar deviasi 3. Jadi dia punya upside potential sudah minim, sebab dia sudah hampir mencapai, dia sudah hampir mengexhaust upside potentialnya. Saat ini kalau tidak salah RALS berada di 750. Saat ini RALS berada di sekitar 600-an. Target price Samuel Sekuritas ada di sekitar 700. Oke. Kalau boleh tahu Kalista handle sektor apa lagi yang selain retail? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya-nanya dikit gitu. Jangan nanya nomor HP Kalista, nggak boleh. Oke, kalau Kalista dan menghipnotis teman-teman netizen semuanya gitu. Oke, Kalista, kalau RALS itu mau go digital nggak atau mau tetap pakai strateginya offline aja gitu? Karena kan kita udah lihat tuh LPPF mau go digital, kemudian juga MAPI ya ada contribution digitalnya. Kalau RALS ini gimana ya? Karena kan kita tahu kan RALS itu kan mainnya di second tier city ya, jadi
ada ekspektasi nggak kalau mereka mau go digital gitu? Oke, terima kasih Pak. Jadi, kalau untuk Ramayana, sebelumnya saya perlu kasih background terlebih dahulu mengenai target marketnya. Untuk Ramayana sendiri, target marketnya adalah middle to low earnings income earners. Jadi, kecenderungan daripada middle to low income earners adalah mereka lebih prefer untuk berbelanja secara fisik. Nah, karena mereka punya target market adalah masyarakat yang memiliki kecenderungan tersebut, maka kedepannya Ramayana tentu akan mengikuti customer behavior-nya. Oleh karena itu, kedepannya Ramayana akan lebih memilih untuk mengoperasikan bisnisnya secara offline. Kalau kita lihat dari materi public expose yang pernah disampaikan beberapa hari lalu, Ramayana juga sempat mengatakan bahwa mereka tetap prefer untuk beroperasi secara offline. Oke. Secara untuk main bisnisnya. Oke. Kalista, ada ngerti atau handle sektor lainnya nggak selain retail? Saat ini saya menghandle sektor retail secara spesifik. Baru retail aja spesifik ya? Oke, dari saya sih udah sih ya, cukup sih ya. Kalau dari Coach Andre gimana? Udah sih, mungkin kalau untuk retail cukup ya pertanyaannya. Nanti kalau terlalu detail makin nanti bosen lagi teman-teman di sini karena terlalu fundamental, malah bingung, malah nyari datanya di mana gitu. Jadi for retail bisa cantik gitu mana bisa bosan. Mau 2 jam juga mau minta 2 jam tuh. Oke. Mungkin bosan lah. Oke lah. Thank you Kalista ya. Thank you Kalista. Talk to you more. Terima kasih. Thank you. Samuel Sekuritas Indonesia. Thank you so much. Ya. Terima kasih. Kita lanjutin sama Coach Andre. Coach Andre, tadi kita ada ngobrolin tentang beberapa sektor yang cukup menarik. Secara teknikal tuh aku ngelihat sektor oil dan juga sektor industri oil dan juga konstruksi itu lagi berada di area akumulasi, lagi di stage 1 secara chart itu pokoknya lagi diakumulasi, memang belum uptrend. Nah, itu sangat menarik sekali kalau misalkan kita mau kumpulin dikit-dikit buat jangka menengah ke depan. Fundamentalnya gimana sih kalau untuk konstruksi ini kan kemarin beberapa perusahaan konstruksi dia laporan keuangannya juga sudah membaik ya dibandingkan kuartal sebelumnya, kayak WSKT juga udah membaik. Terus kemudian dia juga udah ada PMN gitu. Jadi mungkin ada downside-nya juga nih, biar teman-teman nggak terlalu optimis, biar teman-teman nggak terlalu haka-haka gitu. Jadi biar belinya tuh ngantri-ngantri juga lah kalau untuk saham-saham yang di stage 1 ini gitu. Upside and downside-nya untuk sektor konstruksi yang pertama, yang kedua untuk sektor industri oil, dan yang ketiga adalah pakan ternak. Karena aku ngelihat pakan ternak ini udah mulai aktif. Jadi bukan aku sih, our team kayak coach Emtret tadi udah ngelihatnya pakan ternak mulai aktif gitu. 3 itu dulu. Sentimennya gimana? Kalau untuk construction kita lihat secara valuasi memang udah murah ya. Mungkin semuanya di bawah 1 kali book value. Kemudian kalau secara technical juga udah very cheap ya. Kita lihat udah dibanting mungkin berbulan-bulan. Jadi kelihatannya market cari alasan aja sih kemarin untuk nge-buying construction ya. Jadi itu sih yang salah satu alasan technical sama fundamental kenapa harga saham konstruksi naik. Yang kedua, mungkin yang kita harus perhatikan ke depannya ini ya balik lagi ya budget infrastruktur sama realisasi kontrak. Gitu. Seperti teman-teman tahu angka laporan keuangan semua construction ini jelek sekali ya karena semua miss expectation dari realisasi kontrak. Jadi menurut saya downside-nya itu, tapi on the other hand ya memang very cheap gitu. Jadi kalau expectation-nya ke 2022, ya pasti ada ekspektasi bahwa 2022 pasti lebih baik gitu. Nah kemudian juga untuk ketiga, untuk sektor konstruksi ini memanfaatkan momentum sektor properti gitu. Jadi kalau teman-teman lihat IDX properti kan kemarin emang udah ada sedikit momentum. Nah kalau dilihat weightingnya memang IDX properti itu di dalamnya ada konstruksi, ada properti. Jadi ini semua yang sektornya lagi naik dan ini kan berhubungan dengan dibukanya kembali karena PPKM dilonggarkan. Jadi itu sih driver untuk construction. Kemudian kalau kita ngomongin oil itu menurut saya agak tricky karena memang harga oil lagi stabil di $70. Sekarang kemarin sih agak sedikit rally ya, tapi saya sebenarnya ngelihatnya agak-agak cautious gitu karena kemarin ada berita kan China kan
akan ngelepas reserve oilnya ya sekitar 200 juta barrel gitu. Jadi takutnya market nanti diguyur. Nah, kalau kita lihat memang Medco, Elsa, mungkin Medco dia ada ke corporate action, makanya sahamnya bisa naik. Kalau Elsa lebih ke mainin momentum oil, dan kalau diperhatiin minggu lalu kan memang oil itu ya nggak rally ya, yang rally itu base metal gitu. Tapi minggu ini kita lihat awal minggu malah oil, jadi lebih ke cyclical aja. Cuman on the fundamental saya sih agak cautious karena ya balik lagi China mau ngelepas inventory oil yang cukup banyak. Ya, aduh, komputerku mati. Sebentar, habis baterai. Bentar ya, nyalain baterai dulu ya. Maafkan. Ya, jadi kalau teman-teman paham analisis teknikal di seminar online Super Trader, kita ada kasih di aplikasi Mtrade, terus di workshop Super Trader juga kita juga ada kasih tahu di konten analisis teknikal TA1, TA2 sampai TA15 di artikel edukasi Mtrade itu juga banyak. Teman-teman bisa ngelihat pola, teman-teman bisa ngelihat pattern. Pattern itu ada pattern yang di stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Nah, untuk sektor konstruksi dan juga sektor oil ini lagi berada di stage 1-nya. Kemudian pakan ternak juga stage 1 menuju stage 2. Artinya apa sih? Artinya kalau dia lagi berada di stage 1 di bawah, ini naiknya mungkin nggak akan bisa langsung cepat, langsung ngegas naik gitu. Cuman dia akan naiknya tuh cenderung steady, pelan-pelan naik, breakout, terus kemudian sideways, naik, breakout, sideways lagi. Jadi berpotensi untuk membentuk anak tangga. Salah satu saham yang potensial seperti itu adalah BBTN, dan hari ini menyusul BJBR. Jadi kalau BJBR hari ini breakout, jangan dipikir besoknya akan langsung breakout terus lagi. Ada kemungkinan si BJBR ini bisa jadi ya mungkin besok lanjut naik, atau setelah hari itu dia akan sideways. Nah, strategi apa yang tepat dipakai untuk saham-saham seperti ini? Kalau teman-teman doesn't mind, ya if you don't mind dengan beli jual yang rentang waktunya agak lumayan lama, atau mungkin justru malah teman-teman senang karena teman-teman sibuk, ini lumayan cocok gitu. Jadi nggak sampai yang tahun-tahunan, tapi jangka waktu menengah gitu. Nah, Coach Andri, kalau untuk sektor perbankan sendiri gimana sih? Kita kan ngelihat untuk beberapa perbankan second liner kayak BBTN, kemudian ada BJBR, ini udah mulai naik perhatian orang kan. Banyak tertuju pada perbankan digital terus ya. Nah, untuk perbankan second liner kayak gini dan juga BPD ya, ini kayak terlupakan gitu. Padahal hari ini juga udah mulai mengalami perbaikan tren untuk BJBR. Gimana menurut Coach Andri? Kalau untuk BPD sih sebenarnya lebih ke valuation play aja ya. Jadi ya mungkin secara teknikal juga bagus ya. Saya nggak memungkiri ada faktor teknikal juga. Tapi sebenarnya kalau kita mau main arbitrase ya, jadi yang kemarin mungkin 3 minggu lalu mungkin big cap-nya udah naik, ya kita lihat BCA naik, Mandiri, BBNI. Nah biasa itu kan memang rotate ya ke BJBR, BJTM. Jadi lebih ke arah sana sih untuk BPD. Dan kalau kita performance-nya sebenarnya BJBR sama BJTM memang secara kinerja keuangannya juga not bad ya, mungkin meet expectation dari analis. Jadi balik lagi ini cuman murah aja. Kalau ditanya untuk investing ke depan, kalau saya sih not a big fan of kayak BPD ya, tapi ini personal view aja, jadi nggak bukan general, tapi overall sebenarnya kalau untuk cyclical kemudian juga untuk momentum play kalau memang ada biasanya ya bisa jalan juga. Cuman ya I think the good thing is a fundamental valuasi is very cheap sih. Iya, kalau aku ngelihat BJBR itu technical aja sih. Jadi teman-teman mungkin tadi sempat lihat dia breakout gitu. Besok kita akan kasih lihat di Mtrade, morning briefing Mtrade. Oh ya teman-teman, sedikit aku mau kasih tahu di Mtrade bukan cuma akan ada morning briefing atau debriefing saham, tapi sore hari setiap jam 4 itu ada seminar gratis. Seminar saham untuk pemula everyday diajarin. Jadi teman-teman yang baru mau mulai jam 4 gratis, langsung aja download aplikasi Mtrade dan langsung aja klik di banner seminar strategi saham jam 4 sore. Di situ nanti kita juga akan ada kasih update market juga. Biasanya update market itu dikasih hanya untuk VIP aja, tapi sementara ini untuk yang gratis kita juga akan kasih update market, dan ke depan kita akan VIP-kan juga gitu. Nah teman-teman, untuk VIP user ada added value lagi buat teman-teman semuanya. Kita akan kasih crypto briefing. Mungkin crypto briefingnya di awal-awal nggak tiap hari ya, mungkin seminggu 1 atau 2 kali, tapi kita akan usahakan yang memberi yang terbaik buat teman-teman untuk crypto briefing
semoga ke depan bisa tiap hari gitu. Maka dari itu teman-teman, kita lagi hiring terus untuk coach dan juga trader buat berlatih trading, buat kasih edukasi trading saham dan juga kripto. Teman-teman langsung aja menuju ke mtrade.id/karir. Itu untuk lowongan yang macam-macam lah, ada HR manager, banyak lagi ya, dan yang lain-lainnya, ada posisi lainnya. Tapi kalau teman-teman mau langsung ke ini posisi coach, langsung aja mtrade.id/coach, mtrade.id/coach ya teman-teman. Kita membuka lowongan, dan untuk yang saham, trader saham itu kita utamakan jurusan akuntansi, IPK minimal 3,6 dan setidaknya punya WPPE. Kalau nggak punya WPPE nggak apa-apa, tapi ketika masuk bersama kita harus daftar WPPE. Nah, selain itu kalau untuk trader kriptonya nggak harus begitu, nggak harus. Tapi setidaknya ngerti analisis teknikal atau analisis analisis koin dikit gitu. Oke, nanti kita akan didik. Oke, Coach Andre, aku penasaran juga nih, Coach Andre, untuk apa sih tadi, pakan ternak, udah dibahas belum ya pakan ternak ya? Pakan ternak belum sih, tapi ya menurut saya pakan ternak mulai membaik teknikalnya. Jadi ya ini kan biasa mau akhir tahun ya, kita udah di bulan September, dan kalau menjelang setiap kuartal 4 memang ada harga ayam itu kan memang naik ya. Jadi biasanya sih saya mencium-cium biasanya bau ayam naik nih. Jadi kenapa harga saham mungkin bukan maksudnya bau maksudnya kayak all the DOC, kemudian juga harga dagingnya ini mau naik gitu. Jadi expectation-nya kelihatannya lebih ke arah sana, dan ini is a very cyclical business ya untuk ayam ya. Dan kalau kuartal 4 karena PPKM udah mau dibuka, kemudian juga demand kemarin mungkin ketunda jadi naik. Dan kita tahu sendiri pemerintah itu kan kemarin melakukan culling ayam. Jadi teman-teman tahu culling kan, culling itu anak ayamnya dibunuh, jadi biar harga dagingnya lebih stabil. Ini untuk mensupport pemerintah. Jadi ekspektasinya ya berarti di kuartal 4 ini harga ayam akan jauh lebih bagus gitu, karena kan suplainya udah dikurangin oleh pemerintah. Itu sih kalau untuk saham-saham poultry, untuk Java, Main, dan Jepin. Oke, aku random dikit ya teman-teman ya. Tadi dia bilang koinnya naik, benar loh teman-teman. Ini Luna USDT atau BUSD bisa sih. Ini tadi kita beli di Mtrade dengan harga tertingginya tuh sekitaran berapa tadi ya? Sekitaran 36,5. Sekarang udah naik. Ini di posisi harga sekarang tuh untungnya baru 3%-an sih gitu. Cuman ya udah cukup oke lah gitu ya. Jadi trading aja gitu. Effendi Lim, we want Kalista back. Apaan coba? Aduh, aku lapar. Oke, teman-teman. Tadi ada yang nanya, saya buat rekomendasi besok apa? Buat teman-teman yang join di Mtrade as VIP user, tolong dicek artikel-artikelnya, karena setiap sore teman-teman kita ada kasih summary sore. Summary sore ini perhatiin, summary sore ini mengandung saham pilihan buat besok juga. Ya, jadi buat teman-teman yang bilang kayak aku mau ini dong, jangan cuma di morning briefing atau hotlist pagi, aku mau yang sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Terus beberapa yang menarik buat kita, diantaranya disclaimer juga, teman-teman, ABA, itu tadi kita udah beli tadi, ada pola bullish reversal untuk ABA, kemudian ada IMJS ini juga kita lihat cukup menarik, terus kemudian ada MLPL juga cukup menarik, dan dari sektor kesehatan kita ngelihat BMHS cukup menarik, cuman BMHS kayaknya belum bisa kencang geraknya. Nah, itu untuk swing tradingnya, sedangkan kalau ada BKSL juga, tapi belinya udah tadi ya, kalau belinya besok udah agak telat gitu. Sedangkan untuk jangka menengah atau untuk siap-siap buat window dressing sampai Desember nanti, kalau misalkan sekarang mau nyicil beli dari saat sekarang ini, teman-teman bisa watch untuk BSDE. Tiap turun itu bisa coba cicil beli, terus kemudian kalau konstruksi itu lebih ke WSBP atau ADI atau Wika, atau artinya bukan semuanya dihajar beli, atau PTPP gitu. Terus kemudian
mau yang mana ya, terserahlah, yang duitnya cukup aja mau yang mana gitu. Kemudian yang menarik lagi juga dari sektor banking itu yang ada potensi untuk beli dan simpan sampai window dressing akhir tahun nanti, ada BBTN dan juga BJBR yang udah breakout. Gerakannya yang ini bakalan pelan-pelan, nggak gitu cepat. Terus untuk BBYB gimana? BBYB sih masih ya, dia masih sideways aja lah, untuk swing trading aja dulu teman-teman. Fluktuasi masih akan ada. Be very careful dengan BBHI, udah mulai rawan profit taking, udah naik beberapa hari berturut-turut. Terus kita lagi watch apa lagi ya? Saya lupa, besok akan diulang di morning briefing pagi, pastinya lebih detail. Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, langsung aja klik link di bio saya atau ke mtrade.id, dan kita akan perbanyak terus edukasinya, dan kita akan mulai diversify ke koin atau crypto trading juga karena permintaan semakin banyak. Dan kalau untuk crypto trading, kita kasih analisisnya tuh di menu sini. Aku mau kasih lihat. Banyak yang nanya kalau kripto tuh lihatnya di mana sih? Bukan di Stockpick ya, jelas lah, nggak ada lah, namanya juga Stockpick. Masuknya ke menu analisis dan klik kripto di sini. Jadi kita tadi ada review near USD, BUSD, terus kemudian Luna BUSD, terus IDEX waktu koreksi tadi kita juga ada at buy, sebelumnya udah beli di bawah tanggal 11 September dan udah cuan 50-an%, udah profit taking separuh, sisanya masih ngehold. Kemudian kemarin sempat profit taking algo juga ya, terus ya Luna sempat jualan, ini buyback lagi. Anyway, kebetulan aja akhir-akhir ini koin lebih banyak cuannya daripada saham. Kenapa? Karena memang trennya lagi lumayan naik, tapi akan ada waktunya saham juga akan trennya naik juga. Oke, itu aja dari saya dan juga dari Coach Andre. Saya mau kasih giveaway buat Atomic Cosmetic Korea, kemudian Christopel_Andri, kemudian siapa lagi ya? Futsalazi KFC _SOQ, kemudian buat Aditya 0267 langsung aja klik, langsung aja DM saya dengan kode EMT7 nama email WhatsApp, teman-teman dapat mtrade 7 hari. Dan jangan lupa hari Jumat nanti akan ada bedah emiten BBRI tanggal 17 September jam 4 sore. Saya Ellen May dan Coach Andre. Thank you buat semuanya, dan thank you untuk Kalista dan Samuel Sekuritas Indonesia. Salam profit. Dadah. Jangan lupa kalau mau jadi coach ya, langsung ke mtrade.id/coach ya. Dadah. Jangan lupa download aplikasi mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.